Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindi Zawahir Nisa dengan NIM 11230183000074 dari kelompok 10. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah SKI dengan dosen pengampu Bapak Abdul Ghafur. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia serta peran Islam di dalam pendidikan. Mungkin langsung saja kita bahas. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Namun tentu muncul pertanyaan, bagaimana sih Islam itu dapat masuk ke Indonesia, bagaimana cara penyebarannya, dan mengapa Islam dapat berkembang pesat di dalam Indonesia? Menariknya, penyebaran Islam di Indonesia ini tidak dilakukan dengan cara peperangan, tetapi dilakukan dengan cara yang damai, seperti lewat pendidikan, lewat dakwah, terus lewat perkawinan, dan sebagainya. Nah, cara penyebaran seperti inilah yang membuat masyarakat di Indonesia ini sangat tertarik untuk masuk ke agama Islam. Nah, melalui pemaparan ini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia serta bagaimana sih teori-teori yang mengaitkan asal-usul masuknya Islam di Indonesia serta peran Islam di dalam pendidikan. Mungkin kita langsung saja ke pembahasan. Sejarah masuknya Islam di Indonesia merupakan salah satu bagian penting di dalam sejarah Indonesia. Karena masuknya Islam ini tidak hanya membawa perubahan di dalam bidang agama saja, tetapi juga memberikan pengaruh yang besar di dalam kehidupan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Nah, seiring berkembangnya Islam di dalam Nusantara, lahirlah berbagai lembaga pendidikan Islam seperti masjid, surau, madrasah, dan juga pesantren yang menjadi pusat pembelajaran agama sekaligus pembentukan akhlak masyarakat. Nah, oleh karena itu, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu membahas bagaimana sih Islam itu pertama kali masuk ke dalam Indonesia, serta mengetahui teori-teori mengenai asal-usul kedatangannya, memahami jalur penyebarannya, serta mengetahui bagaimana Islam ini memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan pendidikan di dalam Indonesia ini. Sebelum membahas mengenai peran Islam di dalam pendidikan, kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana Islam itu dapat masuk ke dalam Indonesia. Nah, hingga saat ini para sejarawan itu masih memiliki pendapat yang berbeda mengenai asal-usul masuknya Islam ke Nusantara. Nah, perbedaan tersebut lahirlah teori-teori ini dan menjadi 3 teori, yaitu teori Gujarat, teori Arab, dan juga teori Persia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori ini menjelaskan bahwa Islam itu masuk ke dalam Indonesia sekitar abad ke-13 Masehi melalui pedagang Muslim Gujarat dan juga India. Nah, pada saat itu, perdagangan ini menjadi salah satu pusat perdagangan penting di jalur Samudra Hindia. Pendapat ini dikemukakan oleh sejarawan Belanda yaitu Snoek Horgenje dan dikembangkan oleh Peach Nepal yang menilai bahwa hubungan dagang antara Gujarat dan juga Sumatera ini sudah ramai jauh sebelum abad 13 Masehi. Nah, bukti pendukungnya adalah dengan corak batu nisan Sultan Malik As-Saleh yaitu Kesultanan Samudra Pasai dengan nisan-nisan di Gujarat. Nah, meski ada pendapat pula bahwa nisan tersebut hanyalah barang dagangan dari India, bukan bukti asal dari para penyebarnya. Tapi dengan dukungan bukti arkeologis ini dengan catatan dagang, teori ini menjadi salah satu yang penting dikenal meski masih terus diperdebatkan. Yang kedua adalah teori Arab. Nah, teori Arab ini dikenal juga dengan teori Mekah, yaitu Islam itu masuk ke dalam Indonesia lebih awal sekitar pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh pedagang dan juga dai dari Jazirah Arab. Nah, teori ini didukung oleh Buya Hamka dan juga sejarah muslim lainnya. Nah, pedagang Arab telah disebutkan bahwa telah menjalin hubungan dagang di Nusantara sejak awal masuknya perkembangan Islam melalui jalur pelayaran Timur Tengah dan Tiongkok via Selat Malaka. Nah, catatan sumber Arab dan Tiongkok kuno bahkan menyebut adanya komunitas Muslim di pesisir Sumatera sekitar abad ke-7 Masehi, sehingga proses Islamisasi ini diyakini berlangsung lebih murni dan juga lebih awal dari yang selama ini dipahami. Yang ketiga yaitu adalah teori Persia. Nah, teori Persia ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein serta Hussein Jajadiningrat.
Nah, menurut teori ini, Islam itu dibawa oleh para pedagang Persia pada sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, dasar teori ini terlihat dari beberapa tradisi masyarakat Islam di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau Asyura, yang memiliki kemiripan dengan tradisi di Persia. Selain itu, terdapat pengaruh Persia di dalam perkembangan tasawuf, seni kaligrafi, dan juga beberapa kebudayaan Islam di Indonesia. Nah, meskipun ketiga teori ini memiliki pendapat yang berbeda, semuanya memberikan gambaran bahwa penyebaran Islam di Indonesia ini terjadi secara bertahap melalui hubungan yang damai. Mengenai asal-usul masuknya Islam di Indonesia, kita juga perlu mengetahui nih, bagaimana sih Islam itu dapat menyebar luas hampir di seluruh wilayah Nusantara. Nah, itu ada di penjelasan melalui beberapa jalur. Nah, jalur yang pertama adalah jalur perdagangan. Nah, para pedagang muslim dari Gujarat, dari Arab, dari Persia, nah itu mereka itu singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti pelabuhan Malaka, pelabuhan Samudra Pasai, dan juga Gresik. Nah, lalu pedagang-pedagang ini mulai memperkenalkan Islam dalam interaksi dagang sehari-harinya dengan masyarakat di Indonesia dan juga bangsawan setempat. Nah, jalur yang kedua yaitu adalah jalur perkawinan. Nah, pedagang dan juga ulama yang sudah menetap lama di Indonesia ini kemudian menikah dengan putri bangsawan atau penduduk setempat yang ada di Indonesia. Nah, sehingga keturunan dan juga keluarga mereka turut memeluk agama Islam sehingga menjangkau lingkaran kerajaan. Nah, jalur yang lalu yaitu adalah jalur dakwah dan juga pendidikan. Nah, para dai dan juga para ulama mulai mendirikan surau, masjid, dan juga pesantren agar masyarakat itu dapat mengenal Islam dan juga mempelajari Islam secara lebih mendalam dan juga terstruktur, tidak sekedar hanya lewat interaksi berdagang. Yang keempat adalah jalur tasawuf. Nah, nilai kesederhanaan dan juga kedekatan dengan Tuhan di dalam ajaran ini itu dinilai lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat karena mereka telah terbiasa oleh tradisi mistik Hindu dan juga Buddha maupun animisme, sehingga peralihan keyakinan berlangsung halus tanpa gejolak sosial. Lalu yang kelima adalah jalur seni dan juga budaya. Nah, para wali songo dari Pulau Jawa ini memanfaatkan wayang kulit, gamelan, dan juga tembang Majapahit ini dan juga beberapa kesenian daerah lainnya itu sebagai media dakwah yang akulturatif, sehingga masyarakat itu tidak merasa harus meninggalkan identitas budaya yang telah mereka miliki. Melalui perpaduan kelima jalur tersebut, Islam akhirnya berkembang pesat dan diterima secara luas hingga menjadi agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana ditegaskan di dalam berbagai hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah lembaga dan juga jenis pendidikan Islam. Nah, seiring berkembangnya Islam di Indonesia, lalu lahirlah berbagai lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, hingga perguruan tinggi Islam. Nah, di lembaga inilah diajarkan Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, dan juga bahasa Arab. Nah, sekaligus ilmu pengetahuan umum seperti matematika dan juga sains. Nah, dengan ini sehingga tercipta keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia. Nah, sistem pendidikan Islam di Indonesia ini berjalan terbagi menjadi 3 jalur yang saling melengkapi, yaitu pendidikan formal yang memiliki jenjang dan juga kurikulum resmi seperti Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan juga hingga perguruan tinggi seperti UIN, IAIN, dan juga STAIN. Lalu yang kedua adalah pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini berlangsung hingga di luar sistem. Lalu yang kedua adalah pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini berlangsung di luar sekolah dan lalu yang kedua adalah pendidikan non-formal. Nah, pendidikan non-formal ini berlangsung di luar sekolah, tetapi mereka ini tetap terorganisasi seperti taman pendidikan Al-Quran, majelis taklim, dan juga pengajian rutin. Adapun pendidikan informal berlangsung alami di lingkungan keluarga, tempat orang tua menjadi pendidik pertama dalam mengajarkan sholat, membaca Al-Quran, dan juga akhlak sehari-hari dari usia mereka dini. Lalu ketiga jalur ini saling melengkapi sehingga pendidikan Islam ini dapat berlangsung menyeluruh sepanjang hidup orang muslim. Nah, masjid merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW.
Nah, selain menjadi tempat belajar, masjid juga berfungsi sebagai taman belajar, berdiskusi, bermusyawarah, dan juga membina masyarakat. Hingga sekarang kita dapat melihat bahwa masjid ini telah dipakai oleh TPA, kajian Islami, terus pengajian, dan juga pembinaan remaja masjid. Nah, itu semua dilakukan di dalam masjid. Pesantren telah menjadi tempat lahirnya banyak ulama dan juga para tokoh bangsa. Di pesantren, para santri mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga membentuk akhlak, lalu melatih kemandirian, kedisiplinan, serta menanamkan nilai tanggung jawab di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah pesantren ini telah menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam yang tetap bertahan dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton dan juga mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.